Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fitri Miftah Rizky. Pada video kali ini kita akan sedikit berbagi kisah tentang salah satu dari Nabi dan Rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu dari ke-25 Nabi yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa yang akan kita bahas bersama di video kali ini akan menjadi cerita sejarah dalam Islam yang juga memiliki banyak makna. Sikap beliau yang selalu melibatkan Allah dalam setiap urusannya harus kita teladani. Nabi Musa alaihi salam adalah putra dari Imran bin Yasar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun alaihi salam, sedangkan ibunya bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa alaihi salam. Nama pamannya adalah Qarun bin Yasar bin Qahis. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang zalim. Bagaimana cerita seru dari kisah Nabi yang satu ini? Mari sama-sama kita simak rangkuman kisah Nabi Musa alaihi salam yang dimulai dari awal kelahirannya sampai ia wafat berikut ini. Yang pertama, peristiwa kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudi yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik dan Abu Shalih serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan para sahabat. Awalnya, Fir'aun yang saat itu menjadi raja bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian, api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir, serta meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpinya adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu, Firaun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi laki-laki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, Nabi Musa menjadi anak angkatnya Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut para bala tentara tersebut akan membunuh anak lelakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru saja lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Musa alaihissalam ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Royah bin Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuh dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa kecil tidak mau menyusu pada mereka sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya, Musa mau menyusu pada ibunya dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Jika teman-teman ingin tahu kisah selanjutnya, stay tune. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.